Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, kembali lagi bersama Hadi Aksa di DIY Academy Podcast. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu lagi. Kali ini lumayan jauh dari Jakarta. Dan dia masih muda banget, masih mahasiswa. Tapi ceritanya bakal seru banget sih. Karena malam ini kita akan belajar tentang tips gimana sih ngomong bahasa Inggris dengan baik dan benar, like how to learn or how to speak English like a pro. Nah, kita Hmm. udah kedatangan tamu spesial. Ini dia Daniel Syahreza. Halo Daniel. Halo Kak Den, Hadi. sorry ya. Ini panggilannya Denny ya? Panggilan Denny aja nggak apa-apa. Oke, sorry. Oke, so it's our pleasure to have you here with us. Thank you. Makasih banget udah Mm, bersedia mm. berbincang-bincang bersama para pendengar DIY nanti. Hmm, kita kenalan dulu deh. Sebenarnya aku sama Denny udah kenal ya, dulu kita pernah project bareng. Benar. Dan ini salah satu favorit gue waktu itu. Karena kebetulan aku sempat nyutradarain pementasan musikal di sana. Jadi oke, langsung aja Denny, silakan introduce yourself. Halo, nama aku Denny, panggil atau nama panjang sih Daniel Syahreza. Eh, Terus aku masih mahasiswa ilmu komunikasi di Atmajaya, sama ya selain itu sih aku punya channel YouTube ya. Di YouTube namanya The Daily Danny. Oke. Oke, Denny, berarti masih muda banget ya, masih Iya, semester masih 4. semester 4 sekarang, baru selesai Dan, UAS. wow. Dan iya ya, eh sebenarnya gini, aku tuh waktu itu nggak sengaja banget pas Mm-mm. buka-buka YouTube dan nemu channelnya Denny nih. Dan yang pertama come out itu waktu itu yang ini nih, yang how do I get my Indonesian accent gitu. Dan aku tuh baru sadar gitu. Padahal kita udah kenal, aku baru sadar kalau kamu tuh bukan orang Indonesia gitu. Kayak, oh iya ya, Denny tuh sempat cerita bahwa dia itu kan Malaysian gitu kan. Dan Iya. tapi kok Denny tuh kayak anak Jakarta banget loh, guys. Itu kayak anak Jakarta banget gitu loh, kayak I thought you were Indonesian gitu. Aku kira kamu Mm-mm. dulu anak lokal gitu, anak Jakarta gitu kan. Ternyata si Denny ini bukan orang Indonesia, guys. Mm-mm. Tapi ketika dia, jadi sesuatu yang menarik dari Denny ketika dia ngomong bahasa Indonesia, dia tuh bener-bener kayak anak-anak Jakarta, ya anak Indonesia, orang Jakarta gitu. Tapi begitu dia ngomong bahasa Inggris nih, dia tuh kayak bener-bener kayak bule gitu, kayak like some kind of, you have some kind of American accent ya, kalau banyak orang bilangnya sih. Oh God. Ya, jadi kayak seru banget. Jadi makanya kamu bisa jadi bunglon nih, bisa benar-benar bisa adjust your apa ya, your accent itu. Makanya aku Mm-mm. pengen sebelum kita share lebih dalam tentang itu, aku pengen tahu dulu deh, seorang Denny ini dulu sebenarnya kamu cita-citanya pengen jadi apa sih waktu masih kecil gitu? Dulu sih pas masih kecil banget aku pengen jadi dokter hewan, karena emang dulu tuh aku demennya hewan, kucing, Mhm. peliharaan gitu-gitu kan. Tapi ya bisa lihat ya sekarang di kuliah aku ngambilnya ilmu komunikasi, jadi Mhm. beda sama apa yang aku mimpin dulu. Oke. Oke, tapi sekarang berarti udah ada kayak perubahan cita-cita gitu nggak, Hmm. karena udah gede gitu. So what do you want to be now? Uh, to be honest, I'm still trying to find myself gitu. Mhm. Tapi aku udah tahu kalau aku tuh pingin di bidang komunikasi, karena ya Mhm. selain itu kan aku punya YouTube kan. Jadi kayak udah jelas lah sedikit kalau aku leaning towards communication, media Mhm. gitu-gitu. Jadi kalau ditanya specifically aku mau jadi apa, masih uh, masih cari tahu lah, masih trying to Oke. figure it out, trying to test it out. Tapi yang aku tahu tuh aku fix maunya di bidang kayak media ataupun social media Mhm. yang gitulah, yang berhubungan dengan entertainment lah hampir. Yeah, and I bet you're going to be good at it sih. Masih udah kelihatan banget sih. Oh, thank you so Ya. much. Dan ya emang buat teman-teman yang dengerin ini juga, Denny ini namanya The Daily Danny. Mhm. The Daily biasa, Danny Danny. Yep. Jadi itu pokoknya kalian tulis aja Denny mahasiswa Atmajaya, itu pasti muncul di situ. Masa sih ya? Terus oke, anyway, terus bisa bisa share nggak sih dulu dulu oke, kita kalau sekarang kan teman-teman di Indonesia ini kebetulan ya, di Jogja ini kan aku kebetulan juga jadi salah satu mentor buat kelas bahasa Inggris di DIY Academy. Mm-mm. Kebanyakan teman-teman tuh kayak mereka tuh
malu banget buat ngomong doang, itu kayak ngomong bahasa Inggris doang, kayak cuman kayak nanya doang itu susah gitu, karena mereka pede, mereka ngerasa mereka nggak bisa bahasa Inggris. Nah sekarang kita balik kita kasih ke Denny. Dulu pas awal-awal Denny pindah dari Malaysia ke Indonesia, pasti Denny juga kaget juga, maksudnya ada semacam ini, bahasa Indonesia pasti beda banget dong sama Malay gitu kan. Dulu gimana sih cara kamu buat bisa adjust, buat bisa adapt, bahwa kamu tuh takutnya kan pasti diketawa-tawain kalau anak Indonesia ngomong bahasa Indonesia, tiba-tiba ada bocah ngomong bahasa Malay, itu aneh banget kan pasti. Nah itu kamu gimana sih dulu caranya gitu? Nah emang dulu pas aku baru pindah itu agak sulit, karena ya kalau semua orang pasti tahu kan kalau accent Malaysia atau Melayu itu emang agak kental ya, apalagi kalau nonton Filipina kedengaran gitu. Benar. Terus tapi untungnya tuh aku sebenarnya tuh aku tuh setengah Malaysia dan setengah Indonesia. Tapi emang karena aku lahirnya di Malaysia dari dulu, jadi aku emang I was raised in Malaysia, and then aku SD-nya sempet di Malaysia, jadi emang pas dari kecil tuh yang paling ditanamin itu bahasa Melayu lah. Terus pas aku kelas 4, kelas 5 itu baru pindah ke Indonesia. Nah perubahan bahasanya emang agak susah ya. Tapi thankfully karena emang keluarga aku setengahnya adalah orang Indonesia, yang keluarga aku yaitu di sisi mamaku. Pas aku di rumah juga aku jadi sering belajar dengan cara mendengarkan ya pembincangan yang mama sama oma ataupun sama saudara-saudara aku gitu. Jadi karena aku masih kecil juga aku masih bisa catch up dikit lah. Tapi emang sih bukan proses yang mudah ya, bukan proses yang terjadi dalam sebulan gitu. Emang butuh aku kayaknya kira-kira setahun 2 tahun baru kayak fully bisa bahasa Indonesia dengan aksen Indonesia yang kayak lokal gitu. Tapi menurut aku juga itu gara-gara Malaysia sama Indonesia emang nggak terlalu beda ya. Jadi kalau mungkin kalau kayak bahasa Indonesia ke Inggris emang itu jauh banget ya, dari bahasa aja udah beda. Tapi kalau untungnya Malaysia sama Indonesia ya bahasanya emang ada yang mirip, ada yang beda, dan logatnya juga 11-12 lah gitu. Oke. Jadi intinya berarti intinya bahwa it takes time ya. Jadi butuh waktu buat emang kita buat belajar bahasa baru dan buat bisa pronounce like a native yang benar-benar kayak orang benar, itu emang butuh waktu. Sama aku tuh practice makes perfect, karena kayak aku ngerti sih pasti banyak yang akan malu kayak kalau belajar, apalagi kalau belajar bahasa pasti ya sering diejek sama teman-teman atau enggak. Saya menurut aku tuh penting banget untuk selalu practice apalagi bahasa, karena walaupun kita belajar nih ceritanya, tapi kalau kita nggak latihin terus itu pasti aku yakin banget akan lupa in like sebulan kemudian pasti lupa, ada fix. Kalau bahasa tuh emang butuh banget dilatih setiap hari. Dilatih. Benar-benar kalau bisa ngobrol sama teman, kalau nggak punya please coba YouTube kan, apalagi kita punya teknologi ya, YouTube sama podcast kayak gini, kayak accessible banget buat kita denger ataupun belajar Inggris sekarang. Tapi emang tip aku kalau dikasih tips yang paling penting tuh never stop practicing ever, karena at the end of the day yang dapat keunggulan ataupun the consequences-nya maupun itu advantages itu kan diri sendiri kan kalau kita latihan. Jadi benar-benar don't stop practicing, itu yang penting banget, apalagi kalau ngomongin bahasa gitu. Jadi mungkin juga sekalian kalau misalnya kita biar cepat belajar bahasa Inggris, cari gebetan orang Inggris gitu, sekalinya bule gitu kan. Iya, bisa paling juga ya kalau kita dipaksa gitu kan, kita dipaksa buat PDKT terus sama dia. Benar mau nggak mau kan bahasanya cuma bahasa Inggris doang. Benar ya. Terus dulu Denny emang berarti kalau misalnya pas di Malaysia dari kecil tuh emang udah bilingual, udah ngomong bahasa Inggris sama Melayu kah, atau emang Melayu dulu, atau baru belajar bahasa Inggris tuh sejak kapan sebenarnya? Nah, kalau ini tuh emang aku dari kecil udah bilingual, karena emang kalau di edukasi di Malaysia maupun itu sekolah negeri juga emang udah ditanemin gitu bahasa Inggrisnya. Kayak aku tahu kalau di Indonesia kan sekolah negeri juga emang ada mata kuliah bahasa Inggris kan. Tapi emang kalau di Malaysia tuh walaupun di sekolah negerinya itu Inggrisnya udah bagus banget, benar-benar udah, ya mungkin karena jajahannya dulu juga kayak negara Inggris ya, second language mereka gitu kan. Jadi walaupun Malaysia emang aksennya kental, tapi kalau kita ngomongin grammar wise dan yang lain-lain, mereka bisa dari such a young age. Jadi karena mungkin aku agak beruntung karena aku SD sama TK-nya di Malaysia, jadi emang udah bisa dapet unsur belajar bahasa Inggrisnya dari dulu gitu. Jadi gampang gitu masuk otak karena belajarnya pas masih kecil kan. Oke, gitu. Oke, bagus. Terus ini yang menarik juga nih, gimana kamu kadang sempet kadang kayak messed up gitu nggak sih kalau ketika kamu
misalnya nih kamu lagi baca atau lagi ya baca sesuatu yang literatur Inggris, terus tiba-tiba kamu harus kayak ngomong bahasa Indonesia nih sama teman kamu, diajak ngomong, terus kadang kayak sempet nggak sih ada pengalaman kayak gitu, kayak Kalau aku yang kacau salah ngomong gitu. bahasanya gitu? Oh, trust me, sampai sekarang Iya. juga aku tuh sering banget Hmm. salah bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Karena emang aku kan emang tipe orang yang ngomongnya cepet kan, kayak benar-benar Iya, orangnya kayak aku banget. jadi emang kalau orang di YouTube aku juga banyak komentar, Kak ngomongnya cepet banget, karena emang ya mau gimana lagi udah secara alami gitu kan. Nah gara-gara aku ngomongnya cepet, walaupun aku ngomong bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia emang selalu salah, maupun itu grammarnya ataupun pronunciationnya ataupun mungkin kalimatnya aja udah error banget lah, salah. Tapi kalau buat ditanya sering atau enggak, itu sering, sampai sekarang juga masih kok. Dan kamu tapi kamu itu nggak menghalangi kamu buat terus belajar gitu kan, buat No, jangan buat malah. Menurut aku ya. bagus kalau sering salah. Jadi kita tahu salahnya di mana dan kita bisa improve ourselves to make sure nggak ngulangin kesalahannya gitu. Wah, benar banget ya, berarti emang practice makes perfect, dan kamu dan jangan takut buat salah intinya. Karena kan kita teman-teman ini apalagi yang di Jogja banyak banget yang bilang waktu di kelas nih kayak do you guys have any questions like oke, kayak mereka tuh takut banget gitu loh, bahkan mereka nggak pede gitu buat ngomong, karena mereka merasa bahwa mereka nggak takut salah grammar lah, atau mereka bingung mau ngomong apa. Jadi mungkin ada nggak sih tips gimana sih caranya kita biar berani gitu buat ngomong, belajar kalau emang pengen banget belajar bahasa Inggris gitu? Nah, Ada menurut nggak? aku tuh suatu keunggulan dari yang kayak teman-teman yang di Jogja ini kan pas banget mereka semua emang sedang kesulitan gitu kan. Enaknya kalau di sana itu kalian bisa belajar barengan. Mungkin kalau yang di Jakarta mungkin beberapa ada yang gengsi gara-gara kan emang di Jakarta beberapa ada yang udah bisa bahasa Inggris kan. Jadi yang nggak bisa mungkin mereka agak rasa kayak gengsi buat mencoba gitu-gitu kan. Nah, karena pas banget semuanya di sana belum bisa, menurut aku kayak mendingan bangkitnya barengan gitu. Apalagi aku yakin di sana pasti banyak yang mau bagusin Inggrisnya kan. Nah, selain tips sih, kalau buat tips gitu sih personally emang mendingan latihan sendiri kalau bener-bener kalian nggak pede banget. Sebenarnya aku lebih prefer kalian latihan sama satu orang lain ya, karena English kan emang everyday life-nya lebih ke conversation kan, baik itu ya text ataupun listening gitu-gitu. Tapi kalau emang kalian emang ada kayak anxiety atau emang sangat nggak pede, coba emang nonton English videos ataupun English podcast ataupun kayak TV shows aja yang bahasa Inggris terus ada subtitlenya kayak di Netflix. Kalian tuh bisa belajar bagaimana cara mereka ngomong itu loh, kayak oh ini aktor bule nih ngomongnya gimana sih, kayak pronunciation-nya gimana, terus kalimat-kalimat mereka tuh gimana sih, cara penekanan kata-katanya gitu. Karena kan pronunciation emang memainkan peran yang penting ya kalau mau benar-benar dapet pro English banget gitu. Iya sih, bener banget. Aku tuh dulu kan freak banget sama Harry Potter. Aku suka banget sama Harry Potter. So whenever aku bisa kayak nonton Harry Potter yang kayak misalnya maraton film itu, kayak tiba-tiba kayak muncul lah keinginan my British accent kayak oh my god. Seru banget sih. Itu emang bener banget ya. Bener banget, itu mempengaruhi banget lah kalau film dan TV show. Apalagi sekarang kan ada Netflix bener. Itu kan itu bener-bener kayak banyak banget film dan TV show. Pasti anak-anak zaman sekarang pasti ya subscribe ke Netflix. Jadi itu menurut aku selain entertainment, it would be a great resource buat kita belajar bahasa Inggris juga sih. Oke, at the same time entertaining juga, tapi kita juga learning something juga kan. Oke, bagus banget tuh. Oke, terus apalagi ya, kira-kira ada nggak sih pengalaman kayak misalnya mungkin kamu dulu sempet kayak frustrated, kayak capek gitu, mungkin karena kamu misalnya orang asing yang dari Malaysia terus ke Indonesia, kamu belajar, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, atau bahkan kalau di Jakarta jarang ya orang ngomong bahasa daerah ya sebenarnya, bahasa Indonesia mostly. Ada nggak sih kayak semacam, atau mungkin kamu pernah sempat exchange gitu ke luar negeri dan sempat mengalami sesuatu yang kayak apa ya, kayak terjebak dalam situasi yang kamu tuh capek gitu mau ngomong sampai kamu ada sempet nggak sih ngalamin kayak gitu? Aku belum pernah student exchange sih, pingin tapi belum pernah karena belum kesempatan. Tapi kalau when it comes to bahasa Inggris sih so far belum.
Cuma kalau bahasa Indonesia ada kalau di Indonesia sendiri ya. Heeh. Karena kan aku tuh sering menggunakan kata-kata yang salah ternyata, ataupun kayak mungkin di otak aku kira arti dari kata ini tapi ternyata bukan. Jadi Misalnya apa sering, tuh? aduh aku lupa sumpah. Oke. Apa ya? Kali dulu tuh aku kirain God itu bukan God. Aku kirain apa Oh gitu. iya. Terus ternyata baru dikasih tahu sama teman-teman, diketawain dulu baru dikasih tahu kalau God itu artinya kayak kali, kayak di pinggiran gitu. Oh, Aku God. baru kayak oke. Ya adalah hal-hal embarrassing gitu. Terus apalagi dengan slang language Indonesia ya, kan aku kan Banyak harus banget. catch up ya dengan slang language-nya, dan sering banget kalau uncultured dengan slang bahasa Indonesia. Tapi ya so far sih untungnya teman-teman aku ya ada sih beberapa yang nyebelin, tapi selalu ngebantu dan ngajarin bahasa Indonesia yang baru. Oke, berarti intinya bahwa circle kita tuh memang mempengaruhi kita ya, motivasi kita buat terus belajar. Betul. Jadi so you have to find the right people around you buat sama-sama mau belajar kan intinya. Soalnya kebanyakan kalau misalnya ada sih banyak teman-teman yang bilang aku tuh pengen belajar bahasa Inggris tapi selalu diketawain atau malah selalu dibilang apa sih gaya-gaya banget kayak sosokan lu atau apa gitu. Padahal sebenarnya tujuannya bukan buat sosokan, tujuannya mau pengen belajar gitu kan. Iya benar. Kayaknya menurut aku tuh orang banyak yang misconception dengan bahasa Inggris untuk sok-sokan. Padahal di kayak kerjaan itu kalau kalian bisa bahasa Inggris tuh unggul banget loh. Itu walaupun skill yang basic, tapi orang tuh pasti lihat wah ini pas banget nih orang bisa bahasa Inggris. Karena kan bahasa Inggris tuh dipakai buat hal-hal yang internasional maupun universal kan. Kayak Inggris tuh universal language kan. Kalau contohnya kita ke conference yang internasional pasti bahasa yang digunakan tuh Inggris, bukan bahasa Cina atau gitu kan. Jadi emang kalau kalian punya keunggulan bahasa Inggris itu benar-benar itu suatu hal yang pasti kerjaan ataupun perusahaan akan lihat suatu hal yang ekstra positif gitu. Apalagi hari gini gitu kan nggak bisa bahasa Inggris kayak come on guys, apalagi wake hari up. Gini ya. Benar. Kayak kalau zaman dulu masih nggak apa-apa deh, mungkin karena resource-nya kurang mungkin. Tapi zaman sekarang mah kita teknologi banyak banget, ada YouTube, ada podcast, ada film, Netflix. Jadi kayak use all of your benefits to get your English skill. Bahkan gitu. bisa dengerin juga lagu kalau kita suka sama lagu. Benar. Iya sih, berarti udah nggak ada excuse lagi, nggak ada alasan buat nggak bisa belajar bahasa Inggris itu kan, karena banyak banget media. Buat yang bilang kayak kita udah tau tua, no, kalau belajar tuh menurut aku tuh there's no limit. Kamu mau setua apapun, kayak belajar tuh belajar aja. Bahkan di kuliah aja banyak yang, kalau di Atmajaya sih banyak yang ada ibu-ibu bahkan yang udah punya anaknya udah 20-30 tahun tapi dia baru mau kuliah sekarang karena dia masih mau memperjuang edukasi gitu. Kuliah S1 itu. Jadi menurut aku iya di S1 jatuhnya, dia di Fakultas Bahasa, Pendidikan Bahasa, pas banget tuh. Jadi dia belajar bahasa Inggris juga. Dan dia udah ya ibu-ibu dan bapak-bapak tapi tetap semangat mau cari semangat. Jadi sedih aja kalau kita yang muda nggak semangat juga gitu. Jangan mau kalah gitu maksudnya. Bener sih, aku jadi kamu bilang gitu, jadi aku jadi ingat one of our second batch di DIY Academy ini, di student di batch 2 ini ada juga udah ibu-ibu namanya, aku panggilnya sih Miss Anda, Miss padahal sebenarnya Mrs gitu. Cuman aku kayak beliau udah punya anak tapi beliau semangat banget buat ikut kelas English kita, dan beliau juga salah satu yang paling aktif. Maksudnya kita sebagai anak muda masa kalah sih gitu kan. Iya benar. Apalagi kita yang masih muda, masih semangat lah ya, masih we have our life, masih lama, masih jauh. Bener sih, intinya hidup itu emang kita harus terus learning dan terus bertumbuh buat upgrade ourselves. Oke, bener banget. Oke nih, makasih banget Denny udah bagi tips-tipsnya. Mungkin terakhir kalinya nih, terakhir nih tipsnya. Kalau kebetulan kan Denny ini udah kamu bisa share nggak sih dulu awalnya bikin YouTube itu kapan? Sekarang bisa viewernya udah ribuan, bahkan kayak subscribernya udah puluhan ribu nih, 14.000. Itu bisa apakah karena kamu emang karena kamu punya dua aksen yang kamu master di dua aksen Indonesia dan English itu kah, atau gimana nih? Kamu waktu itu awalnya gimana kepikiran bisa buat teman-teman yang pengen banget bikin channel YouTube atau pengen bikin podcast biar terinspirasi gitu sih? Itu gimana perjuangannya? Jadi funny story sebenarnya ini, kalau YouTube tuh awal-awalnya tuh tugas. Oh wow. Jadi aku disuruh
kayak bikin ya pokoknya melakukan sesuatu hal yang berhubungan secara sosial kan, dan pas banget YouTube kan bisa aku pakai buat reach a larger audience kan. Terus aku tuh emang tugasnya buat kayak ngebahas tentang buku-buku, karena emang pas banget aku suka baca novel. Aku demen baca novel bahasa Inggris, jadi mungkin karena aku baca novel Inggris juga membantu Inggris aku juga ya, jadi kayak nambah vocabulary gitu. Nah, lama-lama pas aku udah selesai tugas, aku kayak lumayan asik juga ya YouTube. Jadi aku mulai tuh bikin YouTube, lanjutin aja walaupun tugasnya udah selesai. Lanjut. Awalnya ngomong tentang buku doang, terus lama-lama aku branch out ke lebih ke diri sendiri sih, kayak makanya aku udah buat video yang how I got my Indonesian accent kan, karena itu kan satu hal yang tentang diri aku, and I thought it would be fun to share aja kayak tentang diri aku gitu, and boom, lama-lama what that video just got viral, kayak udah hampir 600,000 views. Wow. Dan ya udah lumayan. Tapi emang it's a long process itu, bahkan aku dan itu ya aku mulai YouTube tuh 5 tahun yang lalu, dan aku mikir I'm never gonna like get 10,000 subscribers, tapi ternyata the algorithm of YouTube bless me. Tiba-tiba one of my videos got viral. Terus ya ini deh, tapi aku kasih satu tip sih buat yang aku mau kasih satu tip buat yang mau bikin YouTube ataupun podcast gitu. Jangan harapin kayak beberapa bulan pertama langsung sukses gitu, karena emang it takes time, dan emang semua orang tuh beda-beda. Ada yang mungkin suksesnya dalam setahun, ada yang mungkin dalam 5 bulan udah sukses, ada mungkin yang dalam 3-4 tahun baru sukses gitu, baru viewsnya banyak. Jadi if you're gonna make a YouTube channel ataupun podcast, make sure lu enjoy gitu dengan konten ataupun hal yang lu lakuin, biar lu nggak merasa beban gitu. Oke, intinya share sesuai dengan apa yang lu suka atau passion kamu gitu kan ya. Wow. Betul. Benar. Dan intinya emang it takes time kan. Jadi nggak ada sesuatu kesuksesan itu langsung instan kan. Betul. Dan hard work emang bakal pay off ya. Ya benar sih. Bener. Oke, makasih banget loh Denny udah mau sharing. Iya, sama-sama. Thank you for having me. Ini seru juga ngebahas ini. Oke Bang. Buat teman-teman yang penasaran sama Denny, bisa kepoin langsung di Instagramnya sama YouTube channelnya. Nanti bakal kita masukin di deskripsi juga. Baik, mungkin itu aja Den dari kita. Oke, makasih banget udah mau sharing. Makasih banget. Oke, sukses terus. Semoga YouTube-nya makin cetar dan sukses juga. Jangan sampai kuliahnya keteteran ya gara-gara sibuk bikin konten. Benar-benar setuju. Oke, thank you banget. So, sukses terus Denny. See you next time. Thank you. Oke, thank you. Bye.